Tahukah kamu, pembentukan benih gigi dimulai sejak kita masih dalam kandungan. Saat kita sudah menginjak usia 6-12 bulan, barulah gigi-gigi kita mulai muncul. Gigi yang tersusun di dalam rongga mulut kita disebut juga sebagai gigi gerigi, dan fase muncul serta berkembangnya gigi ini dapat kita sebut sebagai peristiwa erupsi gigi. Erupsi gigi pada setiap anak bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, faktor ras, jenis kelamin, faktor lingkungan, faktor penyakit, dan faktor lokal lainnya. Gigi yang pertama kali tumbuh atau gigi susu akan tumbuh secara bertahap dan akan lengkap saat kita berusia 3 tahun. Saat itu kita akan memiliki gigi susu sebanyak 20 buah, 8 gigi depan atau gigi seri, 4 gigi taring yang ujungnya runcing, dan 8 gigi geraham. Setelah gigi susu kita tidak muncul secara bersamaan loh. Untuk tahu urutan tumbuhnya gigi kita, mari simak ilustrasi berikut. Pada usia 6-10 bulan akan tumbuh gigi seri tengah rahang bawah. Selanjutnya pada usia 8-12 bulan, gigi seri tengah rahang atas kita mulai muncul. Pada usia 9-13 bulan, pertumbuhan gigi diikuti dengan munculnya gigi seri samping pada rahang bawah dan disusul pertumbuhan gigi seri samping rahang atas pada usia 10-16 bulan. Saat kita menginjak usia 13-19 bulan, gigi geraham pertama rahang atas mulai muncul dan diikuti dengan pertumbuhan gigi geraham pertama rahang bawah pada usia 14-18 bulan. Setelah gigi geraham pertama kita muncul, barulah gigi taring rahang atas kita tumbuh pada usia 16-22 bulan dan diikuti juga dengan tumbuhnya gigi taring rahang bawah pada usia 17-23 bulan. Fase ini kemudian dilanjutkan dengan bertumbuhnya gigi geraham kedua rahang bawah pada usia 23-31 bulan. Dan saat kita menginjak usia 25-33 bulan, gigi geraham kedua rahang atas kita pun muncul. Setelah berusia 4 tahun, rahang dan tulang wajah kita akan tumbuh dan berkembang untuk menciptakan ruangan bagi gigi permanen atau gigi tetap. Pertumbuhan gigi kita akan memasuki periode gigi bercampur atau mixed dentition pada usia 6-12 tahun. Pada periode ini, kita sudah memiliki gigi permanen tetapi juga masih memiliki gigi susu. Lalu, bagaimana sih urutan munculnya gigi permanen pada rongga mulut kita? Urutan pertama diawali dengan munculnya gigi geraham satu atas, gigi geraham satu bawah, dan gigi seri satu bawah yang menggantikan gigi seri satu bawah primer pada usia 6-7 tahun. Sedikit catatan nih teman-teman, gigi geraham satu biasanya tumbuh saat rentang usia sekolah dasar. Saat berlubang, gigi ini sering dicabut karena dikira sebagai gigi susu. Padahal gak ada penggantinya loh. Pada urutan kedua, muncul gigi seri 1 atas dan gigi seri 2 bawah pada usia 7-8 tahun. Selanjutnya diikuti tumbuhnya gigi seri 2 atas pada usia 8-9 tahun di urutan ketiga. Pada usia 6-9 tahun, semua gigi seri primer yang sudah tanggal digantikan dengan gigi seri permanen. Lanjut, pada urutan keempat, gigi taring bawah mulai muncul pada usia 9-10 tahun. Pada urutan kelima, gigi geraham kecil 1 atas tumbuh pada usia 10-11 tahun dan diikuti pertumbuhan gigi geraham kecil 2 atas serta gigi geraham kecil 1 bawah pada usia 10-12 tahun. Pada urutan ke-6 muncul gigi taring atas dan gigi geraham kecil 2 bawah pada usia 11-12 tahun. Kemudian disusul dengan tumbuhnya gigi geraham 2 bawah pada usia 11-13 tahun. Lanjut, pada urutan ke-7 mulai tumbuh gigi geraham 2 atas pada usia 12-15 tahun. Dan yang terakhir pada urutan ke-8, gigi geraham bungsu atas dan bawah kita akan muncul pada usia 17-21 tahun.
Kalian tahu nggak sih apa aja gejala-gejala terjadinya erupsi pada gigi gerigi? Jadi ada beberapa yang menjadi gejala erupsi gigi gerigi. Di antaranya gusi bengkak, mengalami pembengkakan gusi dan kemerahan yang dapat muncul secara samar di dalam gusi, menggigit dan memasukkan barang ke mulut, disebabkan karena gusi yang terasa gatal, memicu keringat aktif yang berdampak pada meningkatnya produksi air liur, mulut akibat produksi air liur yang berlebih, cenderung lebih rewel dan sulit di malam hari, serta demam akibat ada peradangan gusi. Kira-kira teman-teman semua pada tahu nggak ya apa saja fase yang terjadi pada erupsi gigi gerigi? Ada 2 fase penting dalam proses erupsi gigi, yaitu erupsi aktif. Erupsi aktif adalah pergerakan gigi yang didominasi oleh gerakan ke arah vertikal. Sejak mahkota gigi bergerak dari tempat pembentukannya di dalam rahang sampai mencapai oklusi fungsional dalam rongga mulut. Erupsi pasif. Erupsi pasif adalah pergerakan gusi ke arah apeks yang menyebabkan mahkota klinis bertambah panjang dan akar klinis bertambah pendek sebagai akibat adanya perubahan pada peletakan epitel di daerah apikal. Lalu, apakah ada cara untuk merangsang terjadinya proses erupsi gigi pada anak? Mari kita bahas beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang proses terjadinya erupsi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bertekstur kasar. Memasuki masa empasi, kita disarankan untuk memberikan beragam varian jenis makanan. Selain makanan bertekstur lembut, kita juga bisa memberikan makanan yang teksturnya lebih padat yang diolah agar mudah dimakan oleh bayi dan anak. Di antaranya brokoli, pepaya, wortel, pisang dan melon. Yang kedua, membersihkan gusi. Selain memberikan makanan utama dan snack, kita juga bisa menggosok lembut gusi anak 1 kali sehari untuk merangsang pertumbuhan gigi. Bayi yang belum tumbuh gigi juga perlu dibersihkan gusi dan lidahnya dengan kain kasa yang dibasah air hangat. Yang ketiga, mainan gigi bayi yang aman sudah bisa diberikan sejak usia 1 bulan. Dan seiring bertambahnya usia, mereka menjadi terbiasa menggigit teeter yang bisa merangsang pertumbuhan giginya. Pilih teeter yang sesuai usia dan mudah dipegang bayi dan anak. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum nih tentang erupsi gigi gerigi? Pastinya udah dong ya. Sekian video edukasi singkat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like dan komennya ya. Sawadee ka, sayonara, annyeong, dadah.